Oke, kita masuk ke pelajaran yang terakhir tentang kelahiran Yesus Kristus. Pertama, kita lihat kejadian Alkitab itu seperti yang sudah kita pelajari bahwa Alkitab itu bisa dilihat dari dua sisi, baik secara jasmani maupun rohani. Juga kita lihat contohnya darah Yesus juga bisa dilihat dari dua sisi. Darah Yesus di kayu salib. Misalnya kita baca dulu 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, di sini bilang apa? Darah Kristus itu bisa menjadi simbol pengampunan dosa. Jadi darah Kristus di kayu salib bisa dilihat, oh, darah Yesus dicurahkan itu karena untuk mengampuni dosa. Itu penafsiran atau pemikiran seperti ini memang hampir semua gereja mengajarkan seperti itu dan memang itu benar. Tapi Alkitab itu selalu ada dua sisi. Sisi lainnya di mana? 1 Korintus 2 ayat 8. 1 Korintus 2 ayat 8. Tidak ada dari penguasa di dunia Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ya, Yesus disalibkan juga di sisi lain itu sebenarnya apa? Ketidakpercayaan. Memang karena tidak percaya Yesus harus menumpahkan darahnya untuk pengampunan dosa dan memang itu sudah Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu kita tidak percaya. Makanya karena ketidakpercayaan itulah Yesus Kristus harus menumpahkan darahnya untuk mengampuni dosa kita. Jadi kita tidak boleh hanya berpegang kepada satu sisi kenyataan ini aja. Kita harus lihat apa akar masalahnya dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita. Selalu kan kita juga kalau ada masalah kita harus tahu akar masalah ya, root cause-nya apa. Jadi akar masalahnya ya sebenarnya adalah ketidakpercayaan manusia. Makanya untuk mengampuni kita yang tidak percaya itulah Yesus harus menumpahkan darahnya di atas kayu salib. Dan juga kita lihat Yesus Kristus yang lahir di kandang hewan. Ini pun bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, Filipi 2:6-7. Filipi 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, dia menjadi manusia. Ya, dia menjadi manusia. Jadi menjadi manusia sudah merendahkan diri sampai lahir di kandang. Berapapun kita miskin, nggak ada orang yang dilahirkan di kandang binatang. Ya di rumah, walaupun rumahnya nggak kurang bagus ya, paling nggak di rumah gitu. Tapi Yesus benar-benar udah jadi manusia Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, menjadi manusia yang dibatasi ruang dan waktu. Kalau nggak makan lapar, kalau dicubit sakit, ya. Terus dia harus dilahirkan di tempat yang sangat hina dan paling hina. Nah, ini bisa dilihat sebagai simbol kerendahan hati Tuhan. Tapi di pihak lain, Yohanes 1:11, Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. ya orang kepunyaannya tidak menerimanya, makanya dia harus ditolak, tolak, tolak sampai dia harus dilahirkan di kandang. Nah, untuk itu kita hari ini akan sharing tentang peristiwa kelahiran Yesus itu seperti apa satu persatu kita lihat. Di mana tempat kelahiran Yesus kita tahu di kota Bethlehem.
Kedua, kapan Yesus dilahirkan? Pada malam hari. Apa kondisi saat tiba di Bethlehem, Maria dan Yusuf ya, Bapak Ibu Yesus tiba di Bethlehem, kondisinya seperti apa? Penginapan penuh. Dan di mana tempat Yesus dilahirkan? Di kandang hewan. Terus setelah lahir diletakkan di mana? Di dalam palungan. Ya, ini kita sudah tahu. Ya, setiap tahun kita merayakan eh, hari Natal, Christmas. Ini kita suka bikin drama Natal, hiasan Natal. Ini udah ya semua orang Kristen pasti udah hafal ini. Kita nggak usah cari ayatnya ya. Nah, kita mau lihat poin-poin 5 poin ini semuanya ada artinya karena setiap firman Tuhan, setiap sejarah di dalam Alkitab itu mengajarkan sesuatu untuk kita. Pertama-tama kita lihat tempat di mana Yesus lahir adalah Bethlehem. Apa arti Bethlehem? Bethlehem itu artinya rumah roti. Beth itu rumah, lehem itu roti. Ya, kita juga tahu Bethel, Bethel, Beth rumah, El Elohim, Allah, rumah Allah atau gereja. Ya, jadi Bethlehem itu Yesus dilahirkan di rumah roti. Kenapa? Yesus juga bilang, aku adalah roti yang turun dari surga. Dia lahir di Bethlehem bukan ini nggak ada artinya. Dan kemudian setelah Yesus di dalam pelayanan umumnya mengajarkan kepada orang Israel bahwa dia adalah roti yang turun dari surga. Karena dia adalah roti yang turun dari surga, dia lahir di Bethlehem, berarti dia lahir di rumah roti gitu. Ya, kita harus tahu bukan yang nggak ada artinya, semua ada artinya. Kapan Yesus dilahirkan? Di malam hari. Kita udah sering belajar Alkitab, tahu bahwa dari zaman Malaki sampai zaman Yesus datang itu sekitar 400 tahun, itu tidak ada nabi yang diutus. Dan tidak ada firman selama 400 tahun dari Malaki sampai Yesus. Zaman ini sering disebut sebagai zaman kegelapan rohani. Nah, pada saat kegelapan rohani yang paling gelap itulah Yesus datang. Ini pun sudah Alkitab juga menyaksikan di 2 Korintus 4 ayat 6. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya, di dalam kegelapan dunia atau kegelapan rohani yang paling gelap itulah Yesus datang sebagai terang. Ya, membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi kita harus bisa melihat terang yang ada di dalam Yesus karena dia dilahirkan di tengah malam, di dalam kegelapan. Kalau gelap ada sedikit terang pun kita pasti bisa melihat cahayanya. Apalagi Yesus adalah terang yang paling terang. Bahkan 7 kali terang matahari katanya. Allah itu lebih terang dari matahari 7 kali. Nah, kita harus bisa melihat kemuliaan Tuhan yang seperti ini. Pada kondisi saat orang tua Yesus tiba di Bethlehem, itu kondisinya apa? Penginapan penuh. Artinya apa? Tidak ada rumah yang bisa menerima kedatangan Yesus. Atau juga kita bisa bilang, tidak ada hati yang bisa menerima firman. Pada saat Tuhan datang, semua pintu tertutup. Tidak ada yang bisa terima dia. Makanya itu juga menyimpulkan apa? Hati manusia pun tidak bisa terima firman. Karena Yesus kan datang sebagai firman. Firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dia datang sebagai firman ke dunia ini. Tapi tidak ada rumah yang bisa terima dia. Tidak ada hati yang bisa terima firman Tuhan, artinya. Nah, dalam kondisi yang tidak bisa ada orang yang terima Tuhan itulah dia harus lahir di kandang. Kenapa kandang? Jika manusia tidak terima firman, apa? Dia tidak mungkin bisa mengenal Allah. Kenapa kita hari ini belajar Alkitab? Karena firman inilah yang mengenalkan kita kepada Allah. Jika kita tidak mau terima firman, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah.
Ya, kita lihat beberapa ayat, Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, mengenal Tuhan itu adalah pengertian. Pengertian apa? Dari mana pengertian ini? Dari firman kan? Kita udah belajar semua ini. Ini kesimpulan dari kesimpulan sebenarnya. Nah, ini juga ayat yang udah kita pernah baca, Mazmur 49 ayat 21. Mazmur 49 ayat 21, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Nah, kita udah pernah belajar tentang ini. Juga Pengkhotbah 3:18 juga udah pernah kita bahas. Pengkhotbah 3:18. Tentang anak-anak manusia, aku berkata di dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Ya, jadi manusia itu hanyalah binatang. Nah, kita bisa melihat di sini mengapa Yesus harus lahir di kandang. Ini pun sebagai simbol. Karena manusia tidak bisa terima dia, hatinya penuh. Ya, penginapan penuh, artinya di dalam rumah penuh, di dalam hati kita penuh dengan hal-hal yang kita nyaman, penuh dengan segala keinginan kita, kedagingan kita, sehingga firman tidak memperoleh tempat untuk bisa masuk ke dalam hati kita. Nah, karena tidak ada firman bisa masuk, kita tidak mengenal Allah. Karena kita tidak mengenal Allah, di mata Allah kita ini seperti binatang. Nah, untuk itulah Yesus lahir di kandang, yang menunjukkan bahwa apa? Yesus lahir di dunia yang tidak ada orang yang memiliki pengertian. Ya, kita lihat lagi satu ayat, Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, jika anak manusia datang, adakah dia mendapati iman? Pada kedatangan pertama tidak ada. Makanya Yesus harus lahir di kandang. Nah, pertanyaan ini pun diberikan kepada kita di akhir zaman, orang-orang di akhir zaman. Pada saat kedatangan anak manusia, apakah ia mendapati iman? Kita harus berusaha menjawab amin. Amin dengan apa? Dengan mengerti firman, dengan mengenal Allah, dan pada saat dia datang kita bisa mengenal dia, kita bisa menyambut dia, itulah iman yang sedang Tuhan cari. 2000 tahun yang lalu pada saat dia datang dia tidak mendapatkan, makanya pas Yesus datang di dunia ini dia bertanya lagi, nanti apakah anak manusia datang itu dia akan mendapatkan iman lagi? Ya, kita yang sudah belajar firman kita harus katakan amin. Ya, makanya dunia saat Yesus lahir di mata Tuhan itu adalah seperti kandang hewan. Sebagai simbol Yesus lahir di kandang. Itu bukan karena Yesus Tuhan yang datang ke dunia ini merendahkan dirinya dengan lahir di kandang, tapi kita yang harus malu. Manusia yang harus bertobat. Karena kita tidak memiliki pengertian, tidak mengenal Allah yang datang kepada kita, akhirnya kita membiarkan dia lahir di kandang yang adalah simbol bahwa kita adalah binatang. Ya, itu artinya buat kita. Apa berikutnya setelah dilahirkan Yesus diletakkan di mana? Di palungan kan? Palungan itu adalah tempat makan binatang ya seperti ini, tempat makan binatang. Ada yang dari kayu, ada yang dari batu. Kita lihat Yohanes 6:51. Yohanes 6 ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti Ya, yang Yesus diberi bilang, "Aku adalah roti yang turun dari sorga." Ya, kemudian 6:55. Yohanes 6 ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman.
Ya, dagingku adalah makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Terus kita baca lagi eh, dua ayat ini, Yohanes 1:1 dan 1:14. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ya, kita lihat lagi Yohanes 6:58. Yohanes 6 ayat 58, inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya, karena kita ini binatang, ya, supaya kita bisa memperoleh hidup kekal ini, Yesus harus ditaruh di palungan sebagai makanan buat kita. Ini pun bukan kebetulan Yesus lahir nggak ada tempat ditaruh di palungan. Tapi dari pertama Tuhan sudah tahu dia datang ke dunia ini, dia mau memberikan dagingnya untuk makan dan darahnya untuk kita minum. Supaya apa? Kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Karena Yesus adalah apa? Firman yang adalah Allah yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia atau Allah yang menjadi manusia. Dia datang untuk kita makan. Bukan makan secara harafiah, kita harus terima firman-Nya, ya. Karena benar-benar makanan, kalau kita makan sesuatu kan makanan ini menjadi satu dengan kita, membuat kita hidup. Kalau kita tidak makan, tidak minum, kita mati. Ya, makanan dan minuman itu harus masuk ke dalam tubuh kita, bersatu dengan kita, baru kita bisa hidup. Nah, Yesus dirinya itu disimbolkan sebagai makanan dan minuman, dagingnya sebagai makanan, darahnya sebagai minuman, dan ditaruh di palungan ini sebagai simbol tempat makan kita yang adalah binatang. Pada saat kita makan, kita menjadi makhluk yang hidup. Seperti apa Adam. Adam pada saat diciptakan dan dihembusi napas hidup, dia menjadi makhluk yang hidup. Nah, hembusan napas itu apa? Firman, kan kita udah belajar penciptaan dan kejatuhan manusia. Nah, pada saat kita terima firman itulah kita menjadi hidup. Dan hidup itu yang Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita adalah apa? Hidup yang kekal. Ya. Jadi kelahiran Yesus Kristus secara sejarah kejadiannya itu semua memiliki arti yang sangat dalam. Dan kita lihat makan firman Yesus hidup kekal, ya, Yohanes 5:24. Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, jadi pas Yesus lahir di dunia ini, taruh di palungan itu pun itu sudah menjadi berkat bagi kita pada saat kita makan daging Yesus dan minum darahnya. Artinya apa? Kita terima firman-Nya, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan hari ini kita mengerti bahwa kita harus benar-benar belajar Alkitab, baca Alkitab, mengerti firman Tuhan, dan makan itu artinya apa? Menjadi satu, kan? Jadi firman itu harus menjadi satu dengan kita. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita terima firman dan melakukannya, terima firman, percaya, terima firman dan melakukannya, artinya apa? Kita menjadi satu dengan firman. Karena kita menjadi satu dengan firman itulah kita memiliki hak untuk memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Kalau Allah sudah menjadi Bapa kita, maka kehidupan kekal itu adalah jaminan. Itu adalah janji Tuhan. Hidup kekal itu adalah janji Tuhan. Kita udah pernah sharing itu, ya. Nah, sekarang kita lihat apakah Yesus lahir pada tanggal 25? Banyak teori yang mengatakan tidak. Ya, banyak teori yang mengatakan tidak. 25 Desember adalah
hari festival Saturnalia katanya. Saturnalia itu adalah apa? Festival musim dingin bangsa Romawi. Terus ada yang juga bilang itu adalah hari Natalis Solis Invicti, kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Itu semua sebenarnya adalah legenda-legenda Romawi ya. Jadi karena agama Kristen kan setelah Paulus menginjil keluar dari Yerusalem ke tanah-tanah kafir, dan disitulah eh, sampai ke Roma yang kita tahu hari ini juga dibilang apa, Roma Katolik kan. Memang ada di Itali, zaman dulu itu kan kerajaan Roma itu kan menguasai semua ya. Jadi disitulah karena sudah gereja itu sudah ke barat, akhirnya kelahiran Yesus yang tidak dicatat Alkitab itu eh, dipakailah tanggal festival-festival orang Romawi dijadikan sebagai hari kelahiran Yesus Kristus untuk merayakan di hari raya, sebenarnya hari raya dewa-dewa orang Romawi gitu. Makanya ada sebagian orang yang menganggap itu tidak mau merayakan hari raya Natal, Christmas itu di tanggal 25, kelahiran Yesus itu di tanggal 25 Desember. Tapi mengapa kita hari ini merayakan hari Natal di tanggal 25 Desember? Kita sebenarnya tidak perlu terlalu memusingkan apakah itu benar atau tidak buat kita eh, jemaat Bukit Sion, jemaat Pyonggang pada saat buku ke-12 itu nanti terbit, itu hari kelahiran Yesus akan dihitung dengan sangat presisi. Kalau saya nggak ingat itu sekitar awal Maret ada perhitungannya, ya pernah dikasih tahu, tapi hitungannya saya belum pernah pelajari. Nanti di buku 12 akan diajarkan bagaimana Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis, yang menerima pesan dari Gabriel tentang akan lahir Yohanes, itu dihitung dari jadwal pelayanan dari Zakaria itu. Dari situ bisa hitung lagi sampai kelahiran Yesus itu kurang lebih kapan gitu ya. Nanti kita akan pelajari itu juga, saya secara detail belum pernah, saya hanya pernah dengar sekilas. Tapi kenapa dunia merayakan ini dan saat ini pun gereja kita merayakan? Kita bukan merayakan kelahiran Yesus di dunia ini, tapi kita pada saat kita merayakan hari Natal, marilah kita merayakan kelahiran Yesus di hati kita masing-masing. Kalau kita lihat di Keluaran, itu tanggal-tanggal itu kan dicatat sampai begitu presisi ya. Bulan keberapa, tahun keberapa, tanggal berapa, pada saat itu mereka ngapain. Tapi kan sebenarnya seluruh Alkitab itu berbicara tentang kelahiran Mesias, kedatangan Mesias ke dunia ini. Berarti kelahiran Mesias ini sangat penting dan paling penting di antara semua tanggal. Tapi kenapa tidak ditulis? Karena Tuhan ingin kelahiran Kristus itu bukan secara harafiah yang lahir ke dunia ini yang penting, tapi bagaimana Kristus lahir di hati kita. Artinya apa? Kita terima firman Kristus. Kalau kita terima firman Kristus, berarti Kristus, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Hari itulah hari Christmas bagi kita. Dan karena setiap dari kita terima Yesus harinya beda-beda dan mungkin kita pun tidak pernah ingat kapan kita mulai terima Kristus, tapi di 25 Desember itulah kita merayakan, kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan dia bersyukur hari itu dia datang ke dunia, tapi kita bersama-sama di tanggal yang sama itu kita bersyukur kepada Kristus yang telah lahir di hati kita masing-masing. Ya, amin. Kita udah selesaikan 12 pelajaran. Kalau ada pertanyaan dari yang nggak hanya ini ya, semua dari yang nomor 1 sampai yang nomor 12 ini, kalau ada yang mau ditanyakan silakan.
Amin. Thank you, Penutup Amin firmannya. Ada yang mau bertanya semua? Kalian, kalau misalnya di ada yang malu-malu, pengen tanya malu-malu, gue tanya di sini. Kok nanya aja malu sih, saya sampai hari ini pun saya belum mengerti dan masih heran. Ya begitulah Om. Yang tadi Penutup Amin bilang, maksudnya kalau dari pelajaran 1 sampai 12 ada yang masih bingung, gue tanya langsung. Mungkin kalau misalnya emang malu-malu bisa scan di sini. Nggak ada pertanyaan. Kalau gak ada, sepertinya cukup sih. Cukup ngerti apa bingung sih? Kalau nggak ada pertanyaan itu dua kemungkinan, mengerti apa sama sekali nggak mengerti gitu. Saking nggak ngertinya nggak tahu apa yang harus ditanya. Iya benar itu. Jadi lebih baik tanya ya teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, Cukup kalau gitu mengerti. mari kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Oke. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, kerajaan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bangkitkan pada hari ini dan ampunilah kami seperti